Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya, Vivit Firanadia. Hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Mengapa kita harus belajar teks editorial? Apa sih manfaatnya buat kita? Jadi, membaca editorial bukan sekadar membaca berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh, tidak hanya berupa fakta-fakta seperti halnya setelah membaca sebuah berita. Akan tetapi, kita pun akan memperoleh banyak informasi lain di dalamnya, baik itu yang berupa pendapat, masalah-masalah beserta solusinya, serta simpulan-simpulan penting lainnya. Nah, selain itu, ada manfaat lainnya. Jadi, teks editorial bukan hanya sekadar tahu peristiwa yang sedang terjadi, tetapi dengan membaca editorial kita pun akan lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Hal ini karena di dalam editorial ada pendapat-pendapat penulis atau dari redaksi yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau keadaan yang menjadi ulasannya. Nah, dengan sering membaca ataupun menyimak editorial, kita diharapkan lebih bijak di dalam menanggapi suatu berita. Kemudian kita juga bisa lebih dewasa di dalam menghadapi suatu persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Agar kita memahami apa itu teks editorial, yang pertama kita bahas di sini yaitu tentang definisi teks editorial. Jadi, teks editorial menurut definisinya adalah teks dalam surat kabar yang berisi pendapat editorial dalam menanggapi sebuah isu atau bisa juga diartikan sebagai artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi dari media sorotannya itu. Nah, biasanya nih, teks editorial itu berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Jika dicermati satu demi satu setiap rubriknya, halaman awal biasanya berisi headline news. Nah, kemudian dari permasalahan yang dibahas dalam teks editorial, biasanya permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Nah, fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip murahan. Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya, persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah. Nah, kemudian kalau dari gaya penulisan editorial, biasanya hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yaitu eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola, seperti contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Nah, kemudian jika dilihat dari isinya, editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi tersebut. Nah, ketiga unsur ini dalam teks editorial itu sangat wajib hadir ada di dalam teks editorial. Nah, biasanya nih, di dalam sebuah surat kabar atau majalah, nama-nama teks editorial itu berbeda-beda. Contohnya, kalau di Harian Media Indonesia disebut dengan nama editorial, kemudian di Harian Kompas dengan nama tajuk rencana, dan opini atau tajuk di beberapa surat kabar lainnya. Jadi dia memiliki beragam macam namanya ya. Jadi bisa juga disebut tajuk rencana, bisa juga disebut opini, atau juga tajuk. Selain teks editorial gitu ya. Oke, berikutnya di sini kita bahas tentang ciri-ciri teks editorial. Di sini saya bagi ke dalam dua macam. Yang pertama tentang teks editorial pers papan atas, dan yang kedua tentang teks editorial pers papan menengah ke bawah. Nah, di sini yang kita bahas pertama yaitu teks editorial pers papan atas.
Di sini dia biasanya pembuatannya lebih hati-hati. Kemudian yang kedua, dia normatif atau sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat ya. Kemudian dia cenderung konservatif atau bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Berikutnya, dia menghindari pendekatan kritis yang tajam. Jadi sangat hati-hati nih, makanya dia lebih menghindari nih kritis yang sangat tajam itu ya. Kemudian yang terakhir, dia mempertimbangkan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Jadi dia lebih ke politis dibanding aspek kemanusiaan atau masyarakat itu sendiri. Kemudian ciri-ciri dari teks editorial pers papan menengah ke bawah, ini kebalikannya, dia lebih berani nih. Kemudian dia atraktif atau mempunyai daya tarik. Berikutnya ada progresif atau ke arah kemajuan. Ini biasanya dia berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Nah, berikutnya dia memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Jadi lebih berani, maka dia langsung ke pendekatan kritis yang langsung tembak gitu ya. Dan yang terakhir, dia lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Jadi dia itu lebih ke masyarakat dibanding ke pendekatan politis dulu. Berikutnya yang kita bahas yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Seperti yang telah saya bahas di awal, bahwa teks editorial itu terdapat fakta. Nah, selain fakta, teks editorial itu juga terdapat opini. Nah, kenapa ada opini? Karena di dalam teks editorial itu terdapat pendapat-pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis atau redaktur. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta itu sendiri dapat ditemukan melalui pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Nah, fakta ini biasanya berupa kenyataan atau hal yang tidak dapat dibantahkan. Biasanya berupa data-data, grafik, tempat, atau tanggal dan hari. Nah, di sini terdapat contoh dari kalimat fakta. Ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama, Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Yang kedua, akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi Rp125.000 hingga Rp130.000. Nah, jika kita perhatikan dari dua kalimat ini memiliki data dari sebuah penelitian. Maka, dua kalimat ini termasuk ke dalam kalimat fakta. Berikutnya yang kita bahas yaitu opini. Opini atau pendapat adalah setiap kalimat yang mengandung penilaian, pendirian, pendapat, saran, atau kritik yang dikemukakan oleh penulis. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Nah, opini ini sendiri dapat ditemukan melalui pertanyaan mengapa dan bagaimana. Hal tersebut agar bisa membedakan antara fakta dan opini. Kemudian, opini itu sendiri biasanya dia belum tentu terjadi atau tidak dapat dibuktikan. Nah, inilah merupakan salah satu perbedaan antara fakta dan opini. Berikutnya yang kita bahas di sini mengenai contoh opini dalam teks editorial. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam teks editorial itu ada opini. Nah, opini itu ada berbagai macamnya. Ada kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Nah, untuk membedakannya, kita definisikan dulu ya. Kritik di sini berarti ada kecaman, tanggapan, atau kupasan. Nah, kalau penilaian, dia berupa proses, cara, perbuatan menilai, atau pemberian nilai. Dan kalau prediksi, dimaksudkan di sana yaitu perakiraan, harapan yaitu keinginan supaya menjadi kenyataan, dan yang terakhir saran yaitu pendapat atau usul yang dikemukakan untuk mempertimbangkan sesuatu. Nah, agar lebih jelas lagi, di sini ada contoh kalimat dari jenis-jenis atau yang masuk ke dalam opini. Yang pertama, kritik
ada kalimatnya di sini, kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Kalau kita perhatikan di sini kalimatnya, terdapat kupasan atau tanggapan dari penulis terhadap suatu peristiwa, yaitu peristiwa tentang kado tahun baru 2014 oleh Pertamina. Nah, kemudian penilaian di sini contohnya kalimatnya, Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan, sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Di sini terdapat ada proses atau cara menilai dari suatu peristiwa. Nah, berikutnya di sini ada contoh dari kalimat prediksi, yaitu redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 5% itu tidak benar. Nah, di sini ada prediksi dari kenaikan harga LPG ya. Nah, kemudian harapan di sini contohnya pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini ada harapan yang disampaikan oleh penulis terhadap pemerintah. Selanjutnya yang terakhir contoh dari kalimat saran, contohnya yaitu caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi. Nah, di sini ada pendapat atau usulan yang disampaikan penulis terhadap pemerintah. Nah, itulah contoh-contoh dari kalimat macam-macam, contoh kalimat dari macam-macam opini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Yang pertama yaitu ada isu aktual dalam media informasi. Nah, penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan yang pertama keterjadiannya atau aktualitas. Kemudian yang kedua ada keterluarbiasaannya atau fenomenal. Nah, berita yang fenomenal ini biasanya diulas tidak hanya oleh satu media, contohnya surat kabar, televisi, radio, atau internet, tetapi oleh banyak media dengan publikasi berulang-ulang. Selanjutnya yaitu keterbantahannya atau disebut juga kontroversial. Berita yang kontroversial adalah berita yang mengundang perdebatan pendapat di masyarakat. Jadi biasanya ada perbedaan pendapat gitu dari masyarakat. Nah, berikutnya yaitu pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen yaitu 1. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Berikutnya dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu tidak mengulang pendapat yang disampaikan pihak lain, dan yang terakhir yaitu disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Berikutnya yaitu ada saran terhadap isu faktual. Nah, unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghindari emosi prasangka negatif. Yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Yang ketiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh atau perbandingan, dan yang terakhir menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Nah, itulah macam-macam dalam menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu menentukan struktur dan kaidah teks editorial. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu struktur teks editorial. Jika kita perhatikan di sini, strukturnya ini mirip dengan teks eksposisi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa teks editorial ini adalah salah satu jenis dari teks eksposisi. Makanya, dari segi strukturnya pun sama. Yang pertama di sini ada pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomena, dan kontroversial. Nah, berikutnya di sini ada penyampaian pendapat atau argumen.
Struktur yang kedua ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, di sini sudah mulai ada pendapat atau pembahasan atau yang berisi tanggapan dari redaksi. Dan yang terakhir yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, biasanya nih, untuk memudahkan nih yang mana ya bagian strukturnya, yang struktur yang pertama. Nah, biasanya nih, kalau struktur yang pertama, pengenalan isu itu letaknya di awal. Ya, namanya dia pengenalan, maka letaknya di awal. Kemudian yang kedua, kalau penyampaian pendapat atau argumen, biasanya letaknya ada di paragraf kedua, sudah ada penyampaian pendapat dari redaksi. Nah, kalau penegasan, biasanya berada di paragraf terakhir. Biasanya ya kalau sudah ada berisi harapan atau simpulan, maka dia berupa penegasan. Nah, gampang kan untuk menentukan struktur teks editorial? Pokoknya kalau struktur itu selalu bersusun, selalu berurutan, maka dia tidak akan acak-acakan, jadi menentukannya juga lebih gampang. Yang penting tahu pemahamannya, strukturnya itu maksudnya itu apa, dan letaknya biasanya di mana. Berikutnya yang kita bahas di sini yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, ada 4 macam kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat retoris. Mungkin kalau kalian ingat di kelas 10 tentang teks anekdot, maka ada yang namanya kaidah kebahasaan yaitu penggunaan kalimat retoris. Nah, di sini saya ingatkan kembali kepada kalian, apa itu kalimat retoris? Jadi, kalimat retoris itu yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu, atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Nah, contohnya dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, kalimat retorisnya itu di sana terdapat pada paragraf keempat. Contohnya sebagai berikut ini. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, kalimat berikutnya tidak ada jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, itu disebut dengan kalimat retoris. Berikutnya yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer dalam teks editorial digunakan agar mudah bagi halayak untuk mencernanya. Jadi tujuannya ini agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Contohnya nih, dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-katanya yaitu terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Nah, itu kan contoh kata-kata populer ya. Jadi walaupun ini serius, tapi mudah untuk dicerna oleh pembaca. Berikutnya yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh nih di sini. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, di sini ada kata ganti penunjuk yaitu harga itu. Ada itu berarti dia kata ganti penunjuk. Nah, misalnya harga apa nih? Oh, harga kenaikan BBM, ya kan? Atau contoh yang lain yaitu berdasarkan simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Nah, di sini juga kata gantinya kata itu ya. Nah, misalnya rapat apa nih? Oh, rapat paripurna misalnya, atau rapat kenaikan LPG dan lain sebagainya. Berikutnya yang terakhir yaitu banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Tahu kan ya, konjungsi kausalitas itu, konjungsi kausalitas merupakan konjungsi sebab akibat. Nah, contohnya sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Nah, hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Nah, contoh di sini konjungsi kausalitasnya yaitu karena. Oke, kalau misalnya kalian masih kurang paham apa itu konjungsi kausalitas, nah bisa searching juga di Google, banyak sekali tentang konjungsi sebab akibat ini.
Nah, itu dia 4 macam dari kaidah pembahasan teks editorial. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti di kolom komentar ya. Nah, kita sudah masuk nih ke dalam pembahasan terakhir tentang merancang teks editorial. Yang pertama, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Jadi sebelum merancang, kita harus menyusun dulu nih argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Nah, untuk menyampaikan pendapat, biasanya nih kamu harus mempunyai data yang cukup berkaitan dengan isu tersebut. Jadi jangan ujuk-ujuk pembahasan tentang apa gitu ya, tapi nggak punya data. Nah, ingat, kalau teks editorial itu harus mempunyai fakta, maka kamu harus mencari dulu ya data-data sebelum membuat teks editorial. Tahapan berikutnya yaitu menyusun saran terhadap isu aktual. Dalam menyampaikan saran, kamu harus mempertimbangkan kepentingan si penerima saran, posisi pemberi, dan penerima saran terkait isu yang dibahas, serta dampak atau efek bila saran tersebut dilakukan. Saran yang baik setidaknya memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya, dan yang kedua yaitu praktis atau dapat dipraktikan. Nah, tahapan berikutnya yaitu menulis teks editorial. Langkah-langkah dalam menulis teks editorial, yang pertama yaitu kita harus mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Ingat, seperti yang di awal saya jelaskan bahwa teks editorial itu harus membicarakan tentang berita yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, berikutnya tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan informasi, maka tahapan berikutnya yaitu menganalisis masalah yang telah diangkat. Kalau sudah dianalisis masalahnya, maka tahapan berikutnya yaitu memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Kalau kita sudah memberikan solusi, maka tahapan yang terakhir yaitu menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Gitu ya. Nah, itu dia tahapan dan langkah-langkah dalam menulis sebuah teks editorial. Hal ini berguna sekali jika kalian ingin menulis sebuah teks editorial atau ingin menjadi seorang penulis atau editor atau juga sebagai redaktur dari koran atau media massa. Itulah pembahasan kita hari ini tentang teks editorial, yaitu pembahasan bab 3 dari materi kelas 12 Bahasa Indonesia Wajib. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan pembahasan tentang materi hari ini. Agar video ini lebih bermanfaat, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.